Perkenalkan, saya Iwan Domi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada LPTK Universitas Al-Muslim, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam uji kinerja pada sekolah tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Pada praktik pembelajaran ini, saya akan mengajar materi statistika pada submateri ukuran pemusatan data. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut materi hari ini, seperti biasa Bapak ingin pastikan dulu bahwa kehadiran ini penuh semua. Coba Siti, sekretaris, apakah hari ini hadir semua? Hari ini hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kita bersyukur diberikan kesehatan. Kemudian juga Bapak ingin ingatkan kita semua, coba perhatikan di sekelilingnya ada sampah nggak? Coba lihat sampah. Kalau nggak ada di aman, tapi kalau ada berarti disimpan di tempat sampahnya. Ketua kelas Okto, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah untuk memberkahi acara belajar mengajar pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Ta'ala, kemudian kita diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan materi pembelajaran hari ini. Semua, anak-anak semua, kita hari ini akan menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya Bangun Pemuda-Pemudi. Kalian pemuda-pemudi? Ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu ini, semangat kita hari ini dan hari-hari berikutnya akan semakin meningkat, ya. Oke, kita coba nyanyikan bersama. Suaranya dikeluarkan semua ya, maksimal. Semoga semangat ya di lagu ini menginspirasi kita semua ya untuk menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi bangsa, bagi negara dan terutama bagi agama kita. Semangat pagi. Pagi. Kenapa pagi? Walaupun siang, Bapak juga akan bilang semangat pagi. Kenapa pagi? Ada yang mau kasih tanggapan kenapa pagi? Kenapa semangat pagi? Kenapa enggak semangat malam? Pagi masih fresh. Karena pagi itu cerah, fresh. Apalagi karena pagi itu masih segar, semangat. Ini kita yang pertama akan belajar tentang materi lanjutan ya dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika data tunggal ya. Kemudian hari ini kita masuk ke ukuran pemusatan data,
yang kita belajar secara berkelompok dengan model pembelajaran. Bapak menggunakan model pembelajaran ini problem based learning. Jadi nanti ada masalah yang akan kita selesaikan. Ya, dengan apa? Dengan konsep ukuran pemusatan data yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari sedikit di data tunggal. Nah, hari ini kita akan coba lebih dalam menyelesaikan masalah terkait dengan ukuran pemusatan data. Ya. Nanti selama proses juga ada penilaian. Ya, Bapak akan lihat ini mengobservasi kalian bagaimana keaktifan kalian di kelompok, keaktifan kalian dalam menyelesaikan masalah yang diberikan di LKPD. Kemudian nanti di akhir sekali ada tes, ada evaluasi. Pasti evaluasinya akan ada kaitan dengan selama proses kalian belajar dalam kelompoknya. Dan kata-kata ini ada kaitan sama materi sebelumnya atau materi hari ini, ya, tentang statistika. Coba kalian susun kata-katanya sehingga menjadi sebuah istilah yang ada dalam statistika. Misalnya sini ya, OUMDS. Nampak nggak dari belakang? Pak ya. Coba spell MODUS. Nah, apa itu modus? Saya jumlah data yang paling banyak muncul. Oke, tepuk tangan saya. Kata kedua EMAM. Spell ayo apa? MAM. Apa men? Rata-rata. Siapa mau jawab? Angkat tangan dulu. Oke, rata-rata. Kata lain dari rata-rata adalah MEAN. Oke, terima kasih Siti. Kemudian yang ketiga ada IAKRTUL. Kuartil. Nah, yang terakhir ada DIEANF. Media. Bukan Medan. Media. MEDIAN. Iya. Tepuk tangan juga semua. Apa itu media? Nilai tengah. Berapa persen data nilai media? 50%. Baik, terima kasih. Berarti apa yang kita pelajari sebelumnya itu masih kalian ingat dan ini akan digunakan nanti pada proses kerja kelompok. Kita hari ini yang pertama ya, dengan kita pelajari menyajikan data dan kita akan mencari ukuran pemusatan data dari masalah yang kontekstual. Jadi masalahnya masalah sehari-hari ya, dengan model pembelajaran problem based learning secara berkelompok. Kemudian yang kedua, kita menganalisis hasil penyelesaiannya. Jadi ketika sudah ada hasilnya, kita coba analisis dengan bantuan LKPD dan kerja kelompok. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkara ataupun masalah kontekstual ya, yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian juga secara berkelompok. Ya, itu tujuan kita atau target kita hari ini. Penularan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi data itu sendiri, kita jadi tahu kalau sebuah set data itu pada akhirnya akan membutuhkan penyajian data. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang jumlahnya banyak. Lalu, bagaimana cara menyajikan data itu? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang, kalau kita dapat banyak informasi secara lisan atau tertulis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi penting. Beda kalau kita tuangkan informasi itu ke dalam bentuk penyajian data. Dengan menggunakan penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi penting yang kita perlukan. Gimana? Sudah paham tentang penyajian data? Statistika ya, untuk menyajikan data. Jadi data itu kan dia banyak sekali ya, data mentah atau raw data.
datanya diminta. Ketika kita ini melihat, ingin mengambil kesimpulannya, itu akan sulit sekali ketika dia disajikan dalam bentuk mentah atau data sebarannya sangat banyak. Maka dengan menggunakan statistika, kita dibantu untuk mengkoordinasikan data itu menjadi bentuk yang simple untuk dipelajari atau diambil kesimpulan. Dan ini digunakan oleh siapa? Oleh semua sisi kehidupan. Ya. Mari kita bantu permasalahannya Bunda Talita. Ya, jadi ada seseorang namanya Bunda Talita, ya, bundanya Talita gitu ceritanya. Di situ katanya seorang kepala sekolah SD yang ada di Kota Banda Aceh. Oke. Pada saat menjelang tahun ajaran baru, Bunda Talita ini diminta oleh Balai Bahasa untuk membuat laporan, ya, analisa hasil ujian perkembangan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi Balai Bahasa ini minta laporan perkembangan pembelajaran sekolah dasar bahasa Indonesia di SD-nya Bunda Talita. Nah, untuk menindaklanjuti permintaan itu, Bunda Talita meminta guru bahasa Indonesia, kan ini kepala sekolah nih. Kepala sekolah nggak punya data dia. Dia minta kepada guru yang berkaitan yaitu bahasa Indonesia untuk mengirimkan nilai. Dikirimlah nilai. Ternyata dikasih nilai apa yang ini, guys? Ibu kepala sekolah ini nilainya ya. 79, 49, 48, 74. Apa yang terjadi? Nah, bisa lihat gambarnya gimana? Gimana ekspresinya? Apa? Jadi, kalau diekspresikan pusing. Ya. Bunda Talita sebagai kepala sekolah pusing karena diminta laporan oleh Balai Bahasa. Nah, sekarang ya, bantulah Bunda Talita untuk mengolah data ini sehingga datanya mudah untuk dilihat dan langsung nanti bisa dianalisis. Oh, sekian orang yang nilainya di bawah 50, sekian di atas 50, berapa yang kira-kira tuntas, berapa yang belum tuntas. Kita sekarang bekerja secara berkelompok, ya. Bapak bagi 4 kelompok ya. Ada kelompok namanya kelompok keren. Anggotanya pasti keren-keren. Siapa anggota yang keren itu? Aditya Okto, Husniati ya, keren ya. Afifah keren. Misrin keren. Muhammad Abel lebih keren. Kerennya lebih ya. Kemudian kelompok 2 ada kelompok namanya kelompok hebat. Nah, ini jangan tanya hebatnya apa nih. Ya, Rizky Jadi, oh hebat. Rifa Nisa lebih hebat. Kamalia Carlota, jangan tanya kehebatannya. Siti Sifa hebat. Dua hebat ya. Muhammad Maulana Sultan. Oh, dari namanya ada Sultan ya. Pasti hebat lah. Kemudian kelompok 3 ada kelompok jago. Jago apa nih? Banyak nih jago. Ada Temukan, Amira Rizka, ada Rujani, Safira Nurjihan, ada Muhammad Wildan. Ini pasti jago. Nah, yang terakhir ada kelompok Metua. Nah, ini Metua kali. Tahu ya bahasa Aceh Metua? Metua itu baik budi ya, anak baik. Siapa? Ada Said Irfan. Oh, jangan tanya kebaikannya. Safira Ulia. Oh, sangat baik. Dan yang Irfan. Luar biasa ya. Sapna, apalagi Muhammad Akil Faris. Oh, ini pasti ya. Pasti Metua. Oke, itu kelompoknya. Sekarang coba bergerak ke kelompok, digabung aja 4 meja. Oke, silakan bergerak. Kelompok 1 di sini. Satunya Pak Okto ya? Okto, kawannya di mana ada? Boleh, 1, 2, 3, 4 di belakang. 4. Ya, digabung Pak. Mejanya digabung, kursinya dibagi. Kalau rapi, jangan ribut ya. Pelan-pelan angkat kursinya, diangkat dan digeser. Jadi digabung. Apa Pak?
Oke, pastikan kawan kelompoknya betul, ya, jangan kelompoknya sesat sebelah, ya. Karena benih jago bisa di kelompok jago. Coba lihat kiri kanan, betul nggak kawannya? Betul, ya. Oke, Bapak cek lagi kelompok 1, nama kelompok 1. Oke. Kelompok keren, oke. Kelompok 2, kelompok hebat. Ya, kelompok hebat. Kelompok 3, kelompok jago. Kelompok 4, kelompok mutua. Sekarang Bapak bagi AKPD. AKPD ini ada beberapa lembar dan 6 lembar. Ya. Silakan diambil dulu. Tulis namanya, nama kelompoknya. Ini kelompok jago, ya. Kelompok terakhir kelompok tua. Kalau satu orang siapa aja boleh? Sapna boleh. Ya, coba perhatikan. Sudah ada semua KPD-nya. Nah, di sana nanti ada masalah yang tadi kita saksikan di depan. Ada bundanya Talita mendapatkan nilai dari guru bahasa Indonesia dalam bentuk angka saja, angka nilai yang sebarannya nggak berurut lagi, ya, nggak berurut, nggak tahu nilai siapa saja, nggak tahu, yang penting sudah dikasih nilai mentah seperti itu. Nah, tugas kita adalah menyajikan data itu dalam bentuk distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya ada di LKPD, ya. Jadi silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Berkolaborasi, coba pahami langkah-langkahnya. Coba lihat di halaman kedua, Di halaman kedua. Nah, itu langkah pertama misalnya apa? Langkah pertama, coba baca langkah pertama. Mengurutkan data, ya. Nah, urutkan data kalian menggunakan Google Spreadsheet, ya, Google Spreadsheet. Silakan buka laptopnya, aktifkan internetnya, kemudian buka Google Spreadsheet, linknya ada di sini, ya. Oke, silakan bekerja di kelompok masing-masing, ya. Ikuti langkah-langkahnya. Ketika ada masalah, ada kendala, silakan tanyakan ke bapak akan keliling ke masing-masing kelompok. Oke, untuk awal ini silakan masukkan datanya. Bapak kasih presentasi 10 menit, silakan masukkan datanya, kemudian coba ya, apa di mana? Hebat. Ya, pastikan di bawahnya pilih kelompok masing-masing, ya. Kelompok hebat, ya. Nah, ini masukkan data mentahnya itu. Ada 79 dan seterusnya. Jadi kan? Ini aja cepat.
Barisnya lebih satu. Baiklah, 81 ya. Samping nilai mentah, situ kan ada filter kayak gini. Ada tambah segitiga garis itu. Ada gambar segitiga garis. Nah, urutkan kalau dari kecil ke besar berarti dari A ke Z. Dari A ke Z. Berarti dia mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Dari A ke Z. Silakan dibuka. Berapa data terkecilnya? 35. Oke, silakan dimasukkan datanya di sini. Kemudian di sini juga diisi. Nah, ini tolong diisi. Biar nampak sama-sama. Tapi langsung kita buat Jawa modul jawaban ini jawaban. Oke, waktu ya. Semua menunya sekreatif mungkin. Kelasnya itu enggak semua ini kan sudah diisi semua ya. Nah, sekarang pilih batas bawah kelas. Batas bawah kelas itu dia memuat data paling kecil. Data paling kecil berapa? 35. Atau kurang dari 35. Nggak boleh kita buat 40. Kenapa? Karena nggak masuk data terkecil. Misalnya buat 35. Misalnya ya, ini kelompok apa nih? Hebat ya. Coba lihat rentangnya 35 sampai 43. Kenapa sampai 43? Karena kelas ini kelompok hebat memilih panjang kelasnya 9, pembulatan dari 9,1. 9. Maka 35 sampai 43. Banyak kelas berapa kalian pilih? 7 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini berhenti. Kelas terakhir rentangnya dari berapa? 49 sampai dengan 97. Coba lihat nilai terbesar berapa? Nilai terbesar 99 nggak masuk ya? 99 nggak masuk ke sini kan? Nanti coba diperbaiki. Harus masuk, 99 harus masuk ke sini. Harus masuk sampai dengan 17. Kita semua sudah berkolaborasi ya di dalam kelompok masing-masing, menentukan medianya sudah, apalagi tadi rata-ratanya sudah, kemudian modusnya dari tabel frekuensi yang kita dapatkan dari Google Sheet tadi. Bisa jadi kelompok ini tabelnya beda dengan kelompok sebelah kanan, ya, tergantung dari batas bawah yang dipilih dan panjang kelasnya. Tentunya nanti hasil medianya dan kemudian ukuran pemusatan data yang lain bisa jadi ada perbedaan sedikit sana sini ya, tapi nggak terlalu jauh berbeda. Nanti kita lihat di saat presentasi. Nah, hanya di kertas LKPD itu coba dibuat yang rapi, minimal rapi lah ya, tabelnya, kemudian hasil yang didapatkan median modus rata-ratanya. Perlu dibuat sedikit kata-katanya, mediannya sekian, rata-ratanya sekian, hasil analisisnya, interpretasi data. Oke, silakan waktunya 5 menit sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya. Kalau ada pensil warna, kalau ada pulpen warna boleh digunakan. Ya. Buat sekreatif mungkin masing-masing kelompok. Ya. Proses carinya masih boleh ya. Enggak hasil. Nah, setelah itu kita akan
presentasi masing-masing kelompok akan presentasi hasil kerja. Namun sebelum itu Bapak mau ada speaking supaya nanti ketika presentasinya lebih semangat. Ya. Speaking kita hari ini adalah Bapak ganjil genap. Ya. Sangat matematis ya. Matematika kali ini gamenya ataupun speakingnya. Nah sekarang coba berdiri ya, berdiri semua. Ada 2 orang, berarti salah satunya ganjil, yang lainnya adalah genap. Ya. Yang ganjil sebelah kiri, mana sebelah kiri? Mana sebelah kiri? Sebelah kiri ini genap siapa? Ganjil. Nah sekarang coba tangannya sama kawannya seperti bersalaman, tapi nggak kena. Oh, tangan. Nah, tangan kirinya taruh di belakang, tangan kiri taruh di belakang. Jalan luar. Kita ini mainnya ganjil genap angka. Di bawah jalan. Kalau Bapak bilang angka ganjil, ya, kalau Bapak bilang angka ganjil, maka yang posisi sebagai ganjil itu menangkap tangan yang genap. Sedangkan yang genap dia menghindar. Kalau Bapak bilang ganjil, yang ganjil nangkap yang genap. Kita tes angka berapa ya? 7. Kesulitannya. Hasil dari operasi. Ya. 2 tambah 3 berapa? Ya. Hasil penjumlahan ya. Pak. Boleh. Ya. Biar mikir lu. Berapakah hasil penjumlahan 2 ditambah 2? Kelompok mana yang mau 2? Kelompok berdua ya. Oke, itu tangan nomor 2. Indonesia mengirimkan analisis visual kelas 4, 5, dan 6. Berikut data nilai yang dikirimkan. Oke, dari tabel distribusi yang telah kami dapat dari spreadsheet, kami mendapatkan hasil rata-rata berjumlah 76,25, modus 78,1, dan median 27,7. Oke, pertama kami lakukan adalah membuat data tersebut. Kebetulan Google Spreadsheet banyak kelas yang diperoleh 7. Ya, betul nggak ada 7 kelas ya? Kami dari kelompok hebat akan memberitahukan dan memaparkan hasil dari perhitungan kami atas data PD untuk pusat data kami yang terdirikan daripada modus, dan median daripada tabel interval frekuensi. Modus dari data kami yang kami dapatkan adalah 79,5. Ini lagi tidak nih ceritanya. Oh ya. Berarti kenapa pilih ini? Karena ya, capaiannya harus lebih tinggi dari kita sekarang pilih ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok hebat.
Semua yang tadi kita presentasikan itu kan hasil kerja dari masing-masing kita, kelompok kita kan. Jadi beda ya, antara kelompok mertua dengan hebang mungkin bisa beda karena tadi ada perbedaan dalam memilih tentang batas bawah dan sebagainya. Bahkan kelasnya pun bisa berbeda ya. Nah, sekarang dari proses yang kita jalani tadi, dari pertama menyelesaikan masalahnya Bunda Talita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, terkait dengan penyajian data, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, mempermudah dalam mendapatkan informasi ya. Bisa dibayangkan nggak tadi, ketika nilai siswa itu dibuat dalam bentuk angka acak seperti itu, kita nggak tahu berapa yang nilainya di atas 70, berapa yang di bawah 70. Siapa yang nilainya 35, itu kita nggak tahu ada berapa orang. Maka dengan bantuan statistika kita bisa membuat data itu menjadi mudah untuk dicerna. Kemudian terkait dengan pemusatan data, ya. Kenapa dikatakan pemusatan data? Dari tadi yang kita cari, kita dapat nilai pemusatan datanya berapa? Mediannya berapa? Meanya berapa? Meanya berapa? 7. Medianya 78. Modusnya 9. Jadi semuanya kan juga dekat situ kan? 70-an kan? Berarti datanya terpusat di situ. Ya. Kalau digambarkan dalam bentuk distribusi normal, ya. Jadi dia seperti gunung. Nah, ini batasnya misalnya berapa? 70-an ya, sini 70-an. Jadi dia menjorok ke sebelah kanan, agak menjorok ke sebelah kanan. Nah, itu pemusatan data. Datanya terpusat pada nilai 76, 78 dan sebagainya. Oke, itu ya kesimpulan kita. Ada dua hal tadi. Yang pertama apa? Memudahkan dalam penyajian mengambil informasi dari data. Kemudian yang kedua untuk mengetahui data itu terpusat di mana. Ya. Angkat tangannya seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita semua hebat ya. Semuanya juara. Kelompok mana yang juara? Kelompok mana yang juara? Kelompok hebat. Kelompok mana yang hebat? Jago. Kelompok mana yang baik? Semua hebat kan? Oke, sekarang coba kembali ke posisi masing-masing. Kursinya kembali dirapikan. Kurang lebih sekitar 10 menit aja. Seberapa bisa kalian jawab itu menjadi evaluasi pada materi ini, ya. Dijawab aja semampunya, ya. Mandiri, jangan kerjasama, kemampuan sendiri, ya. Dari apa yang kita jawab. Waktunya sudah selesai evaluasi ini. Kan beberapa yang harus saya jawab. Bapak mau dapat respon dalam evaluasi jawaban kalian. Oke, Bapak ambil sekarang hasil jawabannya. Jangan lupa tulis nama. Berapa yang siap? Nanti ini adalah jawaban dari jawaban kalian. Nanti bisa Bapak ambil semua jawabannya, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kemudian berikutnya nanti di Google Classroom, ya, Google Classroom, kalian isi link ini ya, refleksi pembelajaran kita. Refleksi itu apa? Ingin melihat apakah kalian benar-benar memahami atau tidak. Jawab sekali dulu. Tetapi untuk saat ini Bapak mau
Jawab 1 angka 1. Yang 2 angka 2, yang 3 angka 3, 4. 4 lah Pak. 4. Ada si Pacar gimana? Jujur ya. Yakin nomor 2? Bukan 2. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu sedih ya? Ya, kita akan belajar statistika 5 serangkai. Ya, itu kan bicara dengan kuartil ya, kuartil, dan ada desil, ada persentil, ada bagi 4, ada bagi 10, jadi ada pembagian sampai dengan 100 data. Nah, itu statistika 5 serangkai dan ukuran letak data. Kemudian yang kedua ada ukuran penyebaran data. Kalau tadi kita lihat pemusatannya, yang berikutnya akan kita lihat data itu penyebarannya gimana, apakah rata atau hanya terpusat pada ukuran pemusatan data. Ya, itu pelajaran kita berikutnya. Siap untuk pelajaran berikutnya? Siap.